Pemirsa, pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai protes dari kelompok masyarakat sipil. Sejumlah pasal dalam revisi itu dianggap melegitimasi kembali dui fungsi militer usai era Orde Baru. Terdapat sejumlah pasal krusial dalam revisi Undang-Undang TNI yang dinilai kontroversial yang kini sedang dibahas oleh DPR RI. Untuk membahas sejauh mana revisi Undang-Undang TNI, akankah kemudian mengembalikan dui fungsi militer, bersama kami sudah hadir melalui sambungan Zoom Direktur Imparsial Ardi Manto Adiputra dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat malam Mas Ardi, selamat malam Bang Usman. Selamat malam, Mbak Caca. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan sama-sama menyimak paket informasi berikut ini. Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Sejumlah pasal dalam revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menuai protes dari sejumlah kelompok masyarakat sipil. Pasal-pasal tersebut dianggap melegitimasi kembali dui fungsi militer seperti era Orde Baru. Pasal-pasal krusial itu terbagi dalam 3 klaster, mulai dari batas usia pensiun, penempatan TNI di jabatan sipil, dan peran TNI di luar operasi militer. Dalam pasal 7 ayat 2 terkait operasi non-militer, pemerintah mengusulkan 3 tugas baru TNI, yakni membantu dan menanggulangi ancaman cyber, membantu dan menyelamatkan WNI dan kepentingan nasional di luar negeri, serta membantu menangani masalah penyalahgunaan narkotika. Kemudian di pasal 47 terkait penempatan TNI di instansi sipil, pemerintah mengusulkan penambahan posisi sipil yang bisa diduduki TNI menjadi 16 kementerian dan lembaga. Sementara di luar posisi tersebut, prajurit aktif bisa menduduki jabatan sipil lain setelah mundur dari dinas keprajuritan. Selanjutnya di pasal 53 terkait batas usia pensiun, bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian untuk perwira tinggi bintang 4 atau jenderal, batas usia pensiun paling tinggi yakni umur 63 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 kali sesuai kebutuhan dan ditetapkan dengan keputusan Presiden. Tim jurnalis NTV melaporkan. Ya, pemirsa, sejak protes pada Sabtu lalu, isu penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI ini mengemuka di publik. Saya akan langsung ke Mas Ardi. Mas Ardi, kalau menurut DPR kemarin pembahasan itu sudah mengundang perwakilan masyarakat sipil, tapi mereka menolak. Kalau dari Imparsial sendiri sempat diundang tidak, Mas Ardi? Ya, kami secara organisasi tidak pernah diundang oleh DPR terkait dengan pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini. Dan kami ingin mengatakan juga bahwa sebuah rancangan undang-undang atau regulasi yang dibahas secara tertutup dan terburu-buru itu sudah pasti dimaksudkan bukan untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan publik yang lebih luas. Gitu. Jadi kami juga mengindikasikan bahwa pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR di satu tempat yang sangat eksklusif kemarin itu dilakukan secara tertutup dan dilakukan juga secara terburu-buru atau tergesa-gesa. Kami tidak pernah juga mendapatkan semacam draft resmi dari DPR dan pemerintah tentang mana yang dibahas. RUU-nya versi yang mana? Apakah versi pemerintah atau DPR? Dan itu tidak jelas sampai saat ini. Baik, gitu. Anda membacanya, Mas Ardi, apa kira-kira motivasi pemerintah dan DPR untuk memaksakan revisi Undang-Undang TNI ini? Kalau kita mungkin bisa ingat di tahun lalu di bulan Juli memang sudah ramai wacana bahwa tiba-tiba revisi Undang-Undang TNI nomor 34 ini akan dilakukan pembahasan dan sudah begitu keras ditentang oleh masyarakat sipil. Apa kira-kira motivasinya menurut Anda? Ya, 2024 lalu itu sempat ada gelombang protes besar dari masyarakat sipil melalui aksi darurat ya kalau tidak salah yang pada waktu itu membatalkan pembahasan RUU TNI, RUU Polri dan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, kami melihat ini motifnya masih sama begitu, bahwa pemerintah ini ingin menjadikan aktor keamanan TNI ya begitu dan juga aktor keamanan lain kepolisian untuk membackup
kebijakan-kebijakan pemerintah, untuk menopang kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang terkait dengan kebijakan strategis nasional. Nah, kita tahu semenjak dari era pemerintahan lalu, periode Pak Joko Widodo gitu ya, berbagai proyek strategis nasional itu kemudian menghasilkan konflik dengan masyarakat dan kemudian melibatkan berbagai aktor keamanan. TNI di sana terlibat, kepolisian juga terlibat melakukan upaya-upaya represif terhadap masyarakat sipil, terhadap protes yang dilakukan masyarakat sipil. Jadi ini memang hasrat atau kepentingan pemerintah yang lebih besar untuk melibatkan aktor keamanan dalam berbagai urusan sipil. Begitu. Kepentingannya ada di pemerintah sipil. Dan ini perlu kita ingatkan juga, pemerintah sipil ini yang menarik TNI, aktor keamanan lain ke dalam wilayah sipil, mereka ingin berlindung di balik popor senjata dan di balik sepatu larsnya militer atas kegagalan, atas berbagai hal yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan dalam menjalankan program pemerintah. Entah itu proyek-proyek strategis nasional dan lain sebagainya. Baik, saya bergeser ke Bang Usman. Bang Usman hari ini bertemu dengan DPR, apa kira-kira poin-poin penting yang mungkin bisa dibagi, Bang Usman? Beberapa poin yang sebenarnya masih bersifat sementara, karena terus terang bahkan sampai dengan pertemuan dengan pimpinan Dewan tadi, kami belum bisa memperoleh naskah yang lengkap. Yang diberikan kepada kami barulah 3 lembar berisi pasal-pasal terbaru yang berkaitan dengan pasal 3 tentang posisi Panglima TNI yang berada di bawah dalam koordinasi Menteri Pertahanan. Yang kedua, pasal 47 berkaitan dengan jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh anggota TNI tanpa mengundurkan diri dan tanpa pensiun dini. Yang ketiga, pasal 53 kalau tidak salah tadi sudah disebut juga di dalam infografis tentang usia pensiun. Betul. Nah, kami melihat bisa jadi untuk yang pertama mengenai posisi Panglima TNI bisa jadi untuk memastikan hierarki komando, hierarki kendali antara Presiden, Menteri Pertahanan, dan Panglima itu bisa berjalan lurus misalnya begitu. Yang kedua adalah berhubungan dengan jabatan-jabatan sipil yang rasanya sulit dipisahkan dengan pasal tentang masa pensiun yang dirubah. Nah, dari pandangan yang bisa saya dapatkan, kesan-kesan penjelasan mereka, memang ada problem internal di militer, khususnya di Angkatan Darat, berupa stagnasi jabatan atau berupa penumpukan perwira yang tidak memiliki jabatan, perwira yang tidak memiliki posisi apapun, sehingga bisa dikatakan menganggur. Sementara di sisi lain ada kebutuhan rasionalisasi dan reorganisasi termasuk kaderisasi dari personil-personil militer di tingkat bawah ya, yang juga membutuhkan semacam jenjang karir untuk bisa naik pangkat atau mendapatkan posisi yang lebih tinggi gitu. Dan itu terhambat oleh penumpukan perwira tinggi yang jumlahnya cukup besar gitu. Jadi mungkin selain dinamika eksternal kelembagaan militer seperti yang tadi Bung Ardi sampaikan dan saya setuju menyangkut pelibatan militer, usaha untuk menempatkan militer atau aktor keamanan untuk menopang kebijakan proyek strategis nasional dalam berhadapan dengan masyarakat, tapi juga ada problem-problem internal yang seharusnya yang mungkin menjadi semacam penyebab kenapa undang-undang ini seperti dikerjakan secara relatif terburu-buru saya kira. Baik, Bang Usman, kalau kemudian saya bisa konfirmasi karena tadi ada pernyataan dari Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, yang mengatakan bahwa draft RUU yang ada di masyarakat itu berbeda dengan yang dibahas oleh DPR. Apakah memang berbeda atau kalau tadi dari pernyataan Anda tampaknya sama ya? Tadi dalam pertemuan itu juga Dasko menyampaikan hal yang sama. Lalu saya menyampaikan bahwa sebenarnya penyebab tidak jelasnya RUU yang beredar di dalam masyarakat itu adalah DPR sendiri. Karena DPR tidak mengumumkan secara resmi rancangan undang-undang untuk merevisi undang-undang TNI. Bahkan tidak di-upload atau tidak diunggah di dalam website atau situsnya DPR. Lalu
Dasko menanyakan kepada anggota dewan yang lain dan ternyata memang benar, dan lalu diakui bahwa itu adalah semacam kelemahan DPR dan sulit untuk DPR mengelak dari tanggung jawab mengumumkan secara resmi naskah yang sebenarnya. Kalau naskah itu diumumkan dan diunggah ke dalam situs DPR RI yang resmi, tempat di mana berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai rancangan undang-undang itu bisa diakses, mungkin tidak akan ada polemik semacam ini. Iya. Tapi singkatnya, akhirnya kami berfokus kepada pokok-pokok yang lebih bersifat substansial gitu. Bahkan akan dilanjutkan lagi dalam pertemuan esok hari, meskipun di kalangan organisasi masyarakat sipil masih sedang membicarakannya malam ini. Baik, 27 tahun kita sudah melewati masa reformasi, 27 tahun juga kita sudah mengembalikan TNI kembali ke barak. Nah, kalau saat ini kemudian tiba-tiba berkembang pemikiran bahwa ada pos-pos tertentu di jabatan sipil yang hanya mampu dipimpin oleh orang-orang dengan latar belakang militer, bisakah argumen seperti itu diterima? Saya ke Mas Ardi lagi mungkin. Ya, nah kalau kita baca dan telisik apa politik hukum dari pasal 47 Undang-Undang 34 tahun 2004, itu sebenarnya ingin mengatakan bahwa prajurit TNI itu tidak boleh menduduki jabatan sipil. Kenapa? Karena tugas pokok prajurit TNI itu adalah pada aspek pertahanan, pada bidang pertahanan, gitu ya. Jadi prajurit TNI harus mundur jika ingin menduduki jabatan sipil, itu di ayat 1. Nah, kemudian ini dikecualikan, boleh tidak mundur, begitu ya, tapi hanya terbatas pada jabatan institusi yang memiliki keterkaitan dengan isu-isu pertahanan, begitu. Nah, dikecualikanlah 10 lembaga di ayat 2 pasal 47 itu. Jadi, original intent pasal 47 Undang-Undang TNI itu adalah restriktif, pembahasan kepada TNI untuk tidak menduduki jabatan sipil, gitu ya. Dan kemudian dengan perkembangan ketatanegaraan ada dibentuk lembaga-lembaga baru, kemudian dikecualikanlah 10 lembaga. Nah, hari ini kami melihat, tadi saya juga dapat update dari Bang Osman, perubahan pasal 47 itu ingin merubah paradigma pasal 47 itu, pasal 47 Undang-Undang 34. Apa yang ingin diubah adalah TNI dapat menduduki jabatan sipil di 16 lembaga. Jadi paradigmanya bukan restriktif lagi, tetapi itu sudah menjadi hal yang diperbolehkan begitu, atau dimandatkan kepada TNI untuk menempati jabatan sipil. Nah, ini yang salah dan keliru. Mas Ardi, saya potong dulu untuk kemudian saya pertajam, karena kalau kita mengamati 6 jabatan tambahan yang kemudian ingin direvisi saat ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Bagaimana kita membaca 6 posisi jabatan sipil ini? Apa yang diinginkan oleh pemerintah dan DPR dengan menambahkan 6 posisi ini? Ya, ini yang kurang kurang jelas ya dari DPR ketika menambahkan institusi atau lembaga ke dalam ayat 2 dari pasal 47 itu. Katakanlah kalau sekarang sudah jadi ayat 1 di pasal 47 gitu ya. Tidak ada argumentasi yang kuat kenapa 6 lembaga itu mesti dijabat oleh prajurit TNI aktif. Alasannya yang beredar saat ini adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Dasko, saya kira untuk melegitimasi militer aktif yang sudah ada sebelumnya di sana. Nah, ini artinya selama ini harus diakui bahwa itu adalah melanggar, bertentangan dengan TNI gitu. Nah, seharusnya lembaga-lembaga yang boleh diduduki militer aktif itu betul-betul kita kaji ulang begitu. Kita list satu-satu, kita tinjau itu pasal 47 ayat 2. Apakah dari 10 lembaga sebelumnya itu masih relevankah diduduki oleh militer aktif? Kalau ada yang sudah tidak relevan, kita coret. Dan kalau ingin kita tambahkan, ayo, mari, apa argumentasinya? Misalnya, alasan apakah persoalannya itu adalah militer aktif betul-betul dibutuhkan di lembaga tersebut, atau ini hanya persoalan koordinasi di lembaga, di Kejaksaan Agung misalnya? Apa urgensinya militer aktif itu ditempatkan di institusi penegakan hukum? Begitu, nggak ada.
kalau masalahnya untuk berkoordinasi dalam perkara koneksitas, artinya ini persoalan koordinasi yang hanya cukup diatasi dengan peraturan pemerintah. Tidak perlu ada militer aktif di institusi Kejaksaan Agung gitu. Baik. Ini juga akan membuka ruang celah intervensi dalam berbagai penegakan hukum. Saya kira begitu. Oke, Bang Usman, menanggapi komentar-komentar dari beberapa mungkin Ketua Komisi 1 DPR, Utut Adianto, yang mengatakan tidak perlu khawatir, justru undang-undang ini nanti akan melimitasi dui fungsi DPR yang dikhawatirkan. Kemudian Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa RUU sudah dibahas dan sudah mendapatkan masukan dari masyarakat, tidak ada pelanggaran dalam proses penyusunan. Haruskah kemudian kemarahan yang timbul dan kita rasakan di publik dan di media sosial saat ini kemudian reda dengan statement-statement seperti ini, ataukah memang kita harus terus mengawal jelang 21 Maret di mana berakhirnya masa sidang dan kemungkinan akan disahkan? Saya ragu akan redanya reaksi publik atau reaksi kritis dari kalangan organisasi masyarakat sipil, aktivis, akademisi, guru-guru besar, bahkan seniman-seniman juga mulai bersuara, dan saya ragu mereka akan bisa diredam dengan pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang kedua, mengenai apakah ada pelanggaran atau tidak, bahkan hingga pekan lalu saya diundang oleh televisi bersama dengan anggota dewan yang lain, mereka belum mendapatkan naskah. Baik dari fraksi PDIP misalnya, atau dari fraksi Golkar yang ketika itu terlibat di dalam suatu telewicara di televisi, itu tidak sama sekali memiliki naskah asli yang lengkap gitu. Jadi jangankan kami sebagai katakanlah unsur luar DPR, unsur luar pemerintah, unsur DPR saja ketika itu pekan lalu masih banyak yang belum mendapatkan naskah lengkapnya. Baik. Itu sebabnya pula di dalam pertemuan tadi kita masih belum bisa merujuk pada naskah asli yang lengkap dari rancangan undang-undang TNI. Jadi saya khawatir kalau tidak ada ruang partisipasi yang bermakna dari proses pembahasan ini, reaksi protes itu akan terus bergulir gitu. Jadi sekali lagi saya mendesak kepada pimpinan Dewan untuk memperhatikan aspirasi publik dan menyediakan ruang partisipasi yang bermakna, bukan partisipasi yang sekedar formalitas. Demikian. Baik, ini sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Mungkin terakhir dari Bang Usman dan Mas Ardi, apa rencana teman-teman menjelang 21 Maret supaya kemudian memang revisi undang-undang ini tidak diketok di belakang atau disembunyi-sembunyi, dikebut di balik layar? Bung Ardi dulu? Bang Usman dulu. Oke. Saya kira kita akan tetap mencoba untuk mengawal prinsip-prinsip dasar di dalam reformasi TNI. Yang pertama adalah tugas utama TNI ada pada tugas di bidang pertahanan. Karena itulah ia diberikan monopoli alat-alat kekerasan, alat-alat perang, termasuk juga diberikan struktur komando yang sangat besar dengan sumber daya yang sangat besar. Iya. Kalau seandainya urusan-urusan pertahanan itu dicampurkan dengan urusan non-pertahanan, urusan beras, bulog, Bang Usman, mohon maaf audionya. Mungkin saya langsung dasar ke Mas Ardi karena waktunya sudah sangat terbatas. Silakan Mas Ardi. Ya, secara keseluruhan kami menilai revisi Undang-Undang TNI yang saat ini bergulir di DPR dan pemerintah. Iya, silakan Mas Ardi. Ya, itu ingin mereduksi prinsip supremasi sipil yang sudah kita jalankan selama ini, yang juga dianut oleh Undang-Undang 34 tahun 2004. Nah, ingin ada upaya untuk mereduksi hal tersebut dengan merevisi sejumlah pasal, pasal 7, pasal 47, kemudian juga ada pasal 53. Nah, kami juga ingin mengingatkan kepada DPR dan pemerintah jangan sampai revisi yang terbatas dan kilat ini justru menjadi ancaman terhadap demokrasi di Indonesia ke depan, kembalinya di fungsi militer ke Indonesia, dan ini memperburuk situasi demokrasi di Indonesia ke depan. Ini yang perlu kita waspadai. Baik, hanya beberapa hari ke depan kita akan sama-sama kawal. Terima kasih Mas Ardi dan Bang Usman. Mohon maaf tadi sempat terputus, mungkin kita sambung di lain waktu. Terima kasih Bang Usman dan Mas Ardi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, dialog tadi menutup jumpa kita dalam NTV Prime kali ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.